Hingga saat ini publik masih menunggu hasil akhir penghitungan suara elektoral pemilihan Presiden Amerika Serikat. Namun untuk perhitungan sementara Joe Biden masih berada di atas angin dengan perolehan electoral vote yang lebih unggul dibandingkan Presiden petahana Donald Trump. Siapapun yang terpilih nanti, siapapun. Kita akan melihat bagaimana dampak hubungan kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat pasca pemilu Amerika Serikat. Untuk itu kita akan berbincang dan sudah bergabung bersama kami Zelda Wulan Kartika, Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri dan juga Direktur Eksekutif CSIS Philip Vermonte. Selamat malam Mbak Zelda dan juga Mas Philip Vermonte sudah bergabung melalui sambungan telepon. Sebelum kita berbincang, saya ingin menyampaikan sedikit kejar-kejaran electoral vote, tapi ini sebenarnya sudah relatif lebih stabil ya Mbak Zelda ya. Menurut CNN International saat ini 253 electoral vote sudah dikantongi oleh Biden, sementara Trump dengan 213 electoral vote. Tadi sebelum tersambung saya sempat berbincang sedikit dengan Mbak Zelda yang cukup deg-degan melihat bagaimana kejar-kejaran electoral vote. Sebenarnya signifikannya seperti apa Pilpres Amerika untuk Indonesia, Mbak Zelda? Ya, Mbak, Pilpres di AS memang mau tidak mau membawa pengaruh ke hampir seluruh negara di dunia ya, termasuk Indonesia. Namun sebenarnya untuk Indonesia sendiri hasil Pilpres AS itu cukup memberikan pengaruh tapi tidak secara langsung dan tidak sangat-sangat signifikan langsung berdampak tidak. Mengapa? Karena hal ini disebabkan hubungan kedua negara itu sudah berada pada tataran yang stabil. Jadi kita sudah saling mengerti posisi masing-masing, saling menghormati apabila ada perbedaan dalam posisi tersebut. Jadi intinya siapapun atau kubu manapun yang nanti akan memegang pemerintahan di AS itu Indonesia sudah siap. Kerjasama bilateral akan terus dilanjutkan, dijalankan, dan tidak terikat langsung dengan hasil Pilpres. Demikian. Baik, jika kita melihat dari dua kandidat ini, sejauh ini memang Biden masih unggul. Kita tahu bagaimana karakteristik Biden, kebijakan-kebijakannya, karena juga merupakan perwakilan dari Demokrat. Sementara sisi lain ada perwakilan Republik di sana, Presiden petahana Trump. Menurut Mbak Zelda sendiri, mana dari kedua kandidat ini yang setidaknya lebih seiring dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia? Jadi sebagaimana diketahui itu politik luar negeri suatu negara itu kan ditujukan antara lain untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional Indonesia itu belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat gitu. Di samping itu juga seperti yang Mbak sampaikan tadi, kedua kandidat itu sangat dipengaruhi oleh nature dari kubu masing-masing, yaitu Republikan dan Demokrat. Nah, kedua-duanya itu sama-sama memiliki kelebihan sendiri-sendiri begitu. Misalnya Demokrat dengan pemerintahan Republikan dengan pemerintahan Presiden Trump dikenal memprioritaskan ekonomi, perdagangan serta pendekatannya secara bilateral. Nah, sementara Demokrat itu dibandingkan Republikan lebih aktif di forum multilateral serta membawa isu-isu global, perubahan iklim, demokrasi, good governance, dan sebagainya. Nah, jadi yang penting bagi Indonesia adalah harus mengambil peluang dari situasi apapun. Dalam hal ini Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dengan siapapun yang nanti akan memegang tampuk pemerintahan di Amerika Serikat. Gitu, Mbak. Baik, Mbak Zelda. Saya ke Mas Philip dulu. Mas Philip sudah tersambung bersama kami? Ya. Oke, baik. Mas Philip, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana caranya mengambil peluang, mari kita berbicara mengenai konstelasi politik yang saat ini tengah terjadi di sana. Electoral vote masih belum bisa dipastikan, hasil akhirnya masih terus dilakukan perhitungan. Tapi kita melihat kubu Trump sudah declare kemenangan, kemudian menuding adanya kecurangan. Kubu Biden juga sudah tidak declare kemenangan, tapi sudah menyampaikan memang saat ini posisinya lebih unggul. Bagaimana Anda melihat konstelasi politik saat ini yang terjadi di sana? Bahkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh petinggi dari ABC News, Pilpres di Amerika Serikat saat ini rasanya seperti rasa Pilpres Indonesia, Mas Philip. Ya, soalnya menurut saya begini, memang karena pemilihannya sangat ketat ya, dan juga pembelahan ideologi yang terjadi 4 tahun terakhir itu juga sedemikian dalam, tentu saja menyebabkan kontestasi yang sangat tajam di antara kedua kandidat ini gitu. Dan karena selisihnya kecil, sejauh ini paling tidak ya hasil sementara yang kita lihat, itu menyebabkan mungkin kedua belah pihak akan merasa bahwa pihak yang lain mungkin saja mau melakukan hal-hal yang akan merugikan suara yang mereka peroleh. Dan masalahnya adalah memang kali ini kandidat yang bertarung
ada Donald Trump yang karakteristik personal dia sebagai seorang pemimpin itu agak unik dibandingkan dengan karakter kandidat-kandidat presiden lain di Amerika sebelumnya gitu. Dan ini yang menyebabkan situasi jadi agak rumit. Dan kalau kita lihat banyak kandidat presiden Amerika itu bahkan ketika mereka walaupun ketat tetapi merasa tertinggal, mereka tidak segan-segan untuk menyatakan bahwa mereka kalah gitu. Dan itu tidak terjadi pada Trump kali ini gitu. Dan mungkin antara lain disebabkan karena dia juga memang merasa bahwa dukungan terhadap dia tetap ada gitu. Dan ini yang saya kira jadi seperti tipikal negara demokrasi baru seperti di Indonesia, dan itu agak mengherankan juga untuk kasus Amerika yang demokrasinya sudah cukup panjang. Baik, cukup mengherankan. Apakah Mas Philip juga sudah menerka bahwa posisinya akan seperti ini saat ini? Kita sampai detik ini belum mengetahui bagaimana posisi akhir electoral vote dari masing-masing kandidat. Ya, saya kira banyak pihak yang memang menduga bahwa hasilnya akan sangat ketat seperti ini gitu. Cuma mungkin yang agak merubah yang posisi adalah bahwa tingkat partisipasi pemilihan kali ini sedemikian tinggi ya. Kita tahu bahwa bahkan Joe Biden meraih suara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandidat-kandidat presiden sebelumnya. Di sisi yang lain juga pendukung Trump dalam pemilu ini juga lebih banyak daripada pendukung dia itu tahun 2016 gitu. Sehingga memang situasi di tengah para pemilih itu agak panas ya. Dan saya kira yang adalah bahwa institusi demokrasi di Amerika itu akan tetap bekerja, dan pada akhirnya mungkin masyarakat akan bisa menerima. Problemnya sama seperti di tempat lain termasuk di Indonesia, bahwa bila hasil pemilihan itu sangat dekat, orang banyak bilang bahwa popular vote suara orang per orang Amerika itu tidak terlalu penting karena yang dimenangkan adalah electoral college. Tetapi dalam konteks kontestasi, jumlah popular vote yang agak dekat itu akan menimbulkan masalah juga terus-menerus di Amerika Serikat. Dan ini saya kira banyak pihak yang juga akan seperti yang kita lihat belakangan ini. Baik, saya ke Mbak Zelda lagi. Mbak Zelda, kita melihat bagaimana Pilpres di Amerika Serikat dilaksanakan pada saat kondisi pandemi, di saat sentimen luar biasa dari masyarakat tanda kutip karena penanganan pandemi yang dianggap kurang maksimal oleh Presiden Trump. Apa yang kemudian bisa kita lihat, kita pelajari dari pelaksanaan Pilpres di tengah pandemi yang berlangsung di Amerika Serikat saat ini? Ya, pertama-tama untuk pelaksanaannya sendiri yang saya catat adalah mereka memungkinkan bagi para pemilih itu untuk mengirim suara melalui pos. Nah, itu kelihatannya itu bisa kita tiru di kemudian hari nanti apabila situasi di tempat kita juga tidak memungkinkan untuk pemilih datang ke TPS misalnya. Saya kira itu sangat bagus kita bisa meniru pengiriman suara itu melalui pos. Mereka juga selain pengiriman suara melalui pos, mereka juga membuka kemungkinan untuk istilahnya melakukan pemilihan itu beberapa hari sebelum hari H, karena mereka khawatir apabila pada hari H mereka tidak dapat datang ke TPS dan sebagainya. Jadi sudah ada beberapa mungkin seminggu sebelumnya itu mereka sudah bisa mulai memilih. Saya kira itu cukup baik untuk bisa kita terapkan juga di Indonesia. Kira-kira gitu, Mbak. Bagaimana dengan kesadaran pemilih sendiri untuk menyampaikan suara mereka, meskipun memang yang mereka pilih adalah orang-orang yang mewakilkan diri mereka dan memberikan suara untuk electoral college atau electoral vote. Apakah kemudian kita sudah siap, Indonesia sudah siap untuk melihat arah ke depan? Karena memang sebentar lagi juga kita akan melaksanakan pilkada. Saya lihat sistem di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat bagus ya, maksudnya bahwa kita benar-benar melakukan pemilihan secara langsung dan kita benar-benar memilih orang itu, kandidat itu yang kita pilih. Kalau di Amerika kan sistemnya dengan electoral college itu kan kita jadi semacam mewakilkan suara kita kepada orang tersebut gitu. Jadi electoral college itulah yang nanti akan memilih begitu. Jadi
saya lihat bahwa sistem kita udah bagus, pemilihan langsung, bahkan teman-teman warga negara Amerika sendiri begitu mereka tahu ada sistem di Indonesia seperti itu, mereka berpikir-pikir, wah kelihatannya kita bisa meniru sistemnya Indonesia tuh, malah ngomong gitu tuh Mbak. Ada contoh lain yang mungkin bisa dilihat ya bagaimana demokrasi diterapkan secara langsung di Indonesia. Tapi nanti di segmen Betul, selanjutnya kita akan berbicara mengenai peluang. Tadi sudah sempat sedikit disampaikan Mbak Zelda bagaimana peluang yang bisa kita ambil. Siapapun nanti presidennya, bagaimana kemudian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi hubungan Amerika dan juga Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih berbincang mengenai bagaimana menerka arah politik Amerika Serikat pasca Pilpres yang saat ini hasilnya masih terus kita tunggu. Data terakhir dari CNN International, Biden memperoleh 253 Electoral College, sementara Presiden petahana Donald Trump saat ini dengan posisi 213 Electoral College. Kita masih menantikan bagaimana hasil perhitungan di 1, 2, 3, 4, 6 negara bagian di Amerika Serikat. Apakah kemudian hasil ini yang nantinya bisa mengunci posisi kandidat yang menjadi Presiden Amerika Serikat? Saya menyapa Mas Philip yang sudah tergabung juga melalui sambungan Zoom saat ini, Mas Philip. Oke, sudah melihat wajah Mas Philip saat ini. Kita berbicara mengenai peluang, tapi sebelum itu saya melihat dulu bagaimana kubu Biden memanfaatkan peluang pandemi saat ini, bagaimana sistem voting yang dilakukan melalui pos ataupun early vote ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pencapaian suara dari Biden. Anda melihatnya seperti apa, Mas Philip? Ya memang kalau kita lihat bahwa pendukung Partai Demokrat itu dalam hal pandemi mungkin termasuk orang-orang yang percaya pada protokol kesehatan gitu. Dan mungkin kubu Biden menduga bahwa itu bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih mereka datang ke tempat pemilihan. Maka mereka mendorong untuk early vote yang melalui pos gitu. Tetapi ada sisi lain juga, mungkin berbeda dengan di Indonesia, hari pemilihan itu tidak libur. Dalam konteks Indonesia itu hari pemilihan libur. Sementara karena tidak libur dan kita tahu working class itu adalah para pendukung Demokrat, orang-orang yang bekerja, pekerja-pekerja, mungkin pekerja menengah ke bawah ya misalnya. Itu mereka kan biasanya dibayar kalau di Amerika itu gaji per jam. Jadi pergi ke tempat pemilihan itu dan mungkin kehilangan beberapa jam pekerjaan buat mereka itu artinya cost. Makanya selama ini mungkin di Amerika tingkat partisipasi dalam pemilihan itu relatif tidak besar gitu ya. Dan karena itu early voting melalui pos itu adalah juga salah satu solusi ketika mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan dan berarti mengorbankan beberapa puluh dolar gitu ya dari penghasilannya dan bisa meningkatkan partisipasi politik. Makanya kemudian kita lihat kemarin ketika di awal-awal penghitungan Biden tampak agak tertinggal, tetapi ketika suara dari early votes ini mulai dihitung dan mulai dikompilasi, kita lihat bahwa mungkin sebagian besar dari mail in votes itu adalah para pendukung Joe Biden gitu atau para pendukung Partai Demokrat. Tapi Anda merasakan ada semangat yang berbeda tidak pada saat Pilpres kali ini? Beberapa laporan di tempat voting menyampaikan masyarakat di sana sangat antusias memberikan suara, bahkan harus antri selama berjam-jam. Iya, memang seperti saya katakan tadi di awal bahwa pemilihan kali ini menjadi sangat ideologis juga gitu. Dalam pengertian bahwa para pendukung Donald Trump dan para pendukung Joe Biden itu sangat militan. Yang pendukung Joe Biden ingin mengalahkan Trump gitu dan menjadikan dia presiden yang hanya menjabat 1 term, yang di Amerika relatif agak jarang gitu ya. Sementara pendukung Trump tentu saja menginginkan Trump terpilih kembali gitu. Dan ini perjalanannya sudah panjang. Kita tahu sebelumnya ada demonstrasi Black Lives Matter, ada demonstrasi menolak masker misalnya atau mendukung masker dan seterusnya, sehingga memang situasi sudah sangat termobilisasi bahkan beberapa bulan sebelum pemilihan ini berlangsung. Dan karena itu
karena sangat ideologis dan sangat militan inilah, maka saya kira pemilihan kali ini jauh lebih ketat dan jauh lebih panas dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Amerika Serikat. Baik. Sekarang kita berbicara peluang, siapapun nanti yang terpilih, Bu Zelda, ada peluang yang bisa dimanfaatkan, dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana untuk dalam kasus perang dagang Amerika dan Tiongkok? Apa peluang yang kemudian bisa kita ambil? Oke, jadi perang dagang AS Tiongkok itu kan di awal pemerintahan Trump ya. Nah, kita tuh sudah melakukan beberapa hal, antara lain misalnya begini. Karena perang dagang tersebut, harga barang-barang yang dari Tiongkok ke Amerika Serikat itu diberikan tarif yang sangat tinggi. Sehingga akhirnya mereka tidak mengirimkan gitu ya, tidak mengekspor barang-barang tersebut ke AS. Nah, pasar yang hilang di Amerika Serikat itu kita ambil begitu ya. Tentu saja ini tidak semata-mata bahwa kita terus bisa langsung ambil karena banyak sekali negara yang ingin ambil. Nah, kemudian tahu bahwa pemerintahan Trump itu selalu menekankan pada fair trade, yaitu perdagangan dua arah yang fair menurut mereka begitu kan. Nah, kita juga tahu bahwa kalau fair menurut mereka harus fair juga bagi Indonesia, tidak hanya satu arah. Jadi ini harus benar-benar dua arah. Nah, caranya adalah yang sudah kita lakukan, perusahaan misalnya katakanlah di bidang tekstil begitu ya, kita membeli kapas dari Amerika Serikat, kemudian kapasnya kita impor, diolah di Indonesia menjadi garmen. Nah, garmen itu diekspor kembali ke Amerika Serikat, dijual di sana. Nah, itu jadinya dua negara ini, Indonesia dan AS, sama-sama untung gitu. Nah, model ini sangat disukai oleh Amerika Serikat karena ini membawa keuntungan untuk keduanya. Jadi kira-kira peluang yang itulah kemarin waktu perang dagang ini kita lakukan dan sampai sekarang masih berlangsung. Itu, Mbak. Baik, pertanyaan yang sama untuk Mas Philip sekaligus menutup perbincangan kita malam hari ini. Bagaimana kemudian peluang yang bisa kita ambil? Banyak spekulasi yang beredar jika Trump kemudian kembali terpilih, langkah kebijakannya pasti akan berbeda, ataupun Biden sebaliknya dengan apa yang terjadi saat ini. Peluang apa yang kemudian bisa kita ambil? Ya, mereka ini sangat berseteru ya. Platform Partai Demokrat dengan Republik sangat berseberangan. Tetapi satu hal yang mereka sama-sama sepakat adalah soal Cina. Bahwa buat Partai Demokrat, Partai Republik, buat Joe Biden, dan buat Donald Trump, nah itu adalah ancaman yang mereka harus kurangi pengaruhnya. Karena itu saya kira dalam soal Cina, kebijakan Amerika tidak akan berubah. Dan mungkin persoalannya adalah nanti nuansa bagaimana cara menghadapi Cina yang agak berbeda. Kalau Donald Trump itu akan unilateral, seperti kita tahu yang sudah dia lakukan beberapa 4 tahun terakhir. Sementara Joe Biden mungkin lebih multilateral. Mungkin dia lebih bisa mendengarkan mitra-mitra Amerika dan juga mendorong multilateralisme. Kita tahu perang dagang yang tadi disebut Bu Zelda itu adalah sangat unilateral gitu. Baik Amerika maupun Cina, mereka mengabaikan WTO misalnya, yang memang adalah organisasi yang harusnya menjadi tempat di mana dispute settlement mechanism itu terjadi. Gitu. Tetapi mereka langsung head on antara dua negara ini. Bagi Indonesia menurut saya dari sisi politik luar negeri, mungkin kita bisa mendorong kembali multilateralisme karena kita negara yang lebih powernya lebih kecil dan tentu saja karena itu perlu platform-platform organisasi internasional dan multilateral gitu. Dibandingkan dengan selama 4 tahun terakhir itu multilateralisme itu ditinggalkan oleh Amerika maupun oleh China sebagai superpower yang lain. Dan saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia, kita sama-sama anggota G20, sama dengan Amerika Serikat, dan juga tentu saja kita punya kepentingan di WTO, kita punya organisasi regional ASEAN, yang harusnya bisa digunakan Indonesia untuk bersama-sama menghadapi baik China maupun Amerika, karena kita tidak perlu berada di salah satu pihak. Baik, dan semoga peluang-peluang ini bisa dengan optimal dimanfaatkan. Siapapun yang terpilih nanti, sekali lagi kami masih menunggu hasil resmi bagaimana perhitungan suara dari Electoral College Joe Biden dan juga Presiden Trump yang saat ini masih terus berlangsung. Terima kasih Bu Zelda Wulan Kartika, Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri, dan juga Philip J. Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS, sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam.